Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana kalau semua yang kita tahu soal harapan itu salah? Nah, kali ini kita bakal bedah ide yang cukup radikal dari Mark Manson, bahwa harapan itu bukanlah jawaban, tapi justru sumber dari masalah kita. Yuk kita selami bareng-bareng paradoks yang satu ini. Mark Manson tuh orangnya emang to the point banget. Dia langsung hadapkan kita sama yang namanya kebenaran yang tidak nyaman. Intinya, kita semua bakal mati, dan kalau dilihat dari skala alam semesta yang super luas, kita ini nggak terlalu berarti. Menurut dia, hampir semua yang kita lakuin itu sebenarnya cuma cara kita buat lari dari fakta ini. Nah, ini fondasi dari seluruh argumennya. Disinilah masalah utamanya mulai kelihatan. Secara materi, kita ini kan hidup di zaman terbaik sepanjang sejarah manusia. Kekerasan berkurang, kemakmuran meningkat, akses informasi, wah nggak terbatas. Tapi anehnya, tingkat kecemasan dan depresi justru meroket. Kenapa ya? Kenapa kita justru merasa putus asa, padahal seharusnya semuanya baik-baik saja? Menurut Manson, pikiran kita itu punya satu proyek utama, yaitu menghindari rasa putus asa. Semua makna, tujuan, dan cerita yang kita bangun dalam hidup, fungsinya ya cuma satu, untuk terus-terusan menciptakan harapan. Harapan itu ibarat bensin yang bikin mesin kita terus jalan. Dan inilah pertanyaan inti dari Manson yang bikin mikir. Gimana kalau mesin harapan yang non-stop kita pakai ini justru yang bikin kita nggak pernah puas? Gimana kalau dengan terus-menerus ngejar masa depan yang lebih baik, kita malah ngerusak momen yang sekarang? Oke, buat ngerti kenapa kita bisa kayak gitu, kita perlu lihat model psikologis yang dipakai Manson. Dia bilang, kita ini sebenarnya nggak punya satu pikiran yang utuh, tapi ada dua penghuni di kepala kita yang seringkali saling bertentangan. Jadi, di kepala kita tuh ada dua otak. Yang pertama, otak berpikir. Ini bagian yang rasional, yang bikin rencana, yang baca data. Tapi ada yang kedua, namanya otak perasa, dan dialah bosnya. Si otak perasa yang impulsif inilah yang nentuin apa yang kita anggap penting dan apa yang kita mau. Otak berpikir kita, dia cuma bisa kasih saran dari kursi penumpang. Analogi mobil badut ini benar-benar keren. Coba bayangin deh, otak perasaan kamu yang emosional itu lagi nyetir, sementara otak berpikir kamu yang rasional duduk di sebelahnya sambil teriak, jangan ke situ, belok kiri, itu di depan ada jurang. Tapi si sopir nggak peduli, dia malah lihat ada sesuatu yang berkilau di dasar jurang. Nah, inilah kenapa kita sering banget tahu apa yang seharusnya kita lakuin, tapi tetap aja ngelakuin yang sebaliknya. Oke, setelah kita paham soal dinamika mobil badut tadi, sekarang kita bisa lihat argumen utama Manson soal kenapa harapan itu sendiri jadi masalah. Ini bukan soal harapan biar besok cuaca cerah ya, tapi harapan dalam skala besar yang jadi landasan hidup kita. Manson mendefinisikan agama dengan cara yang sangat luas. Jadi ini bukan cuma soal Tuhan atau tempat ibadah. Bagi dia, agama adalah sistem apapun yang kita pakai buat menciptakan makna dan harapan. Bisa ideologi politik, bisa cinta romantis, bahkan bisa juga fanatisme ke tim sepak bola. Contohnya gini, keyakinan pada Tuhan itu agama spiritual. Keyakinan kalau satu sistem politik tertentu bakal menyelamatkan dunia, itu agama ideologis. Bahkan, keyakinan bahwa pasangan hidup akan melengkapi diri kita, itu juga agama interpersonal. Semuanya punya fungsi yang sama, ngasih kita cerita biar kita bisa berharap. Nah, disinilah letak paradoksnya. Harapan itu pada dasarnya butuh sesuatu yang rusak buat diperbaiki. Harapan itu butuh musuh buat dilawan atau masalah buat diselesaikan. Jadi, biar kita tetap punya harapan, kita secara nggak sadar akan terus-terusan nyari konflik baru. Ini ngejelasin kenapa, meskipun hidup kita nyaman, kita selalu ngerasa ada aja yang salah. Karena mesin harapan kita terus minta bahan bakar berupa masalah baru. Jadi, kalau hidup yang didasari harapan itu ternyata rapuh dan butuh konflik terus-menerus, apa dong alternatifnya? Manson menawarkan sebuah konsep yang dia pinjam dari Nassim Taleb, yaitu menjadi anti-fragile. Biar bisa jadi anti-fragile, kita perlu jadi dewasa secara psikologis. Manson ngebagi jadi 3 tahap. Masa kanak-kanak, kita didorong sama kesenangan dan rasa sakit. Masa remaja, nah ini tempat kebanyakan dari kita nyangkut. Semuanya serba transaksional. Aku bakal jujur kalau itu menguntungkan buat aku. Sedangkan kedewasaan sejati itu didasarkan pada prinsip yang tanpa syarat. Anti-fragile itu satu level di atas tangguh. Sesuatu yang tangguh itu bisa menahan guncangan. Tapi kalau sesuatu yang anti-fragile, dia justru jadi lebih kuat karena adanya guncangan. Inilah tujuannya, membangun sistem nilai yang justru mendapat keuntungan dari kekacauan. Nah, kebajikan-kebajikan orang dewasa ini sifatnya anti-fragile. Semakin kacau situasinya, kejujuran malah jadi semakin berharga. Semakin menakutkan dunia, keberanian jadi semakin penting. Nilai-nilai ini nggak butuh harapan akan masa depan yang lebih baik, mereka justru menemukan kekuatan di tengah kesulitan saat ini.
Terus gimana cara kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Gimana caranya hidup tanpa terus-menerus mengejar harapan di masa depan? Nah, Manson meminjam ide dari seorang filsuf, Immanuel Kant. Menurut Kant, satu-satunya hal yang benar-benar baik di alam semesta ini adalah kesadaran. Ya, kemampuan kita untuk berpikir dan membuat pilihan. Karena itu, tugas moral kita yang paling utama adalah melindungi dan menumbuhkan kesadaran ini, baik dalam diri kita sendiri maupun pada orang lain. Dari ide tadi, lahirlah sebuah prinsip yang sangat kuat, rumus kemanusiaan. Sederhananya gini, perlakukan setiap manusia, termasuk diri kamu sendiri, sebagai tujuan, bukan cuma sebagai alat. Setiap orang itu berharga bukan karena apa yang bisa mereka berikan, tapi ya karena mereka ada. Dan ini bikin semuanya jadi sangat praktis. Kenapa bohong itu salah? Karena saat berbohong, kamu menggunakan kesadaran orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuanmu. Kenapa memanipulasi itu salah? Karena kamu menggunakan perasaan, baik perasaanmu sendiri atau orang lain, sebagai alat. Ini adalah semacam sistem operasi untuk bertindak dengan integritas di saat ini, tanpa perlu janji masa depan yang lebih baik. Jadi, inilah pemikiran terakhirnya. Apa ya yang bakal berubah kalau kita berhenti hidup untuk masa depan yang penuh harapan, dan sebaliknya kita fokus untuk bertindak dengan prinsip dan martabat di setiap momen saat ini? Mungkin, dengan melepaskan kebutuhan kita akan harapan, kita justru akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari-cari.